Pak Fendi ini namanya Pak Fendi, peternak ayam KUB di NTB. Jadi sebenarnya peternak ayam itu sebenarnya sudah 2 juta Pak. Wah, berapa kali? Bingung kan? Mau dapat uang dari mana? Sedangkan ayamnya 45 hari. Mereka sudah bisa hitung 700 per 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast Pertanak. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di mana, Mbak? BPTP NTB. BPTP NTB. Wah, jauh sekali gitu ya. Iya. Jalan ke Main. bukan main, kerja. Oh ya, oke. Kerja. Hari ini kita akan membahas ayam KUB lagi, Mbak. Mungkin sukses story kali ya, sukses story Sukses peternak story, yang telah iya. mengembangkan ayam KUB ini. Sebelumnya kan Mas Manan sudah pernah membahas ya dengan Prof. Sofian terkait Wah, dengan iya ayam KUB. itu. Wah. Ada iya. Sama Pak Prof Sofian udah pernah bahas waktu itu. Nah, sekarang kemarin kan kalau Mas Valian itu terkait dengan sejarahnya dan lain-lain. Nah, sekarang kita sudah langsung- mendatangkan gitu ya. langsung ke peternak peternaknya yang, lah. peternak yang sudah sukses mengembangkan ayam KUB ini Yeah. sendiri gitu. Jadi hari ini kita sudah bersama Pak Fendi ini namanya Pak Fendi, peternak ayam KUB di NTB. Di NTB. Pak Fendi ini salah satu peternak yang sukses mengembangkan ayam KUB di Mataram ini ya, salah satu. Tapi banyak nggak Pak? Atau cuma Bapak doang nih jangan-jangan yang sukses mengembangkan ayam KUB? Banyak ya. Oke. Tapi kita belum nyapa dari awal nih. Sahabat Ih. malu. Ya Pak, selamat datang di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah panjang lebar dari tadi ngobrol tapi belum mengenalkan beliau ya. Iya. Coba Mas Valian, jadi beliau siapa sih? Jadi Pak Fendi ini kita manggilnya Mas aja Mas kali ya. dong. Petani Kan milenial. milenial. Oh ya, Mas Fendi. Mas Fendi ini adalah peternak. Tadi apa kan? Peternak. Iya, peternak di Nusa Tenggara Barat. Jadi Pak Fendi ini peternak yang sukses mengembangkan ayam KUB yang awalnya itu dirintis dari BPTP NTB sendiri, kemudian beliau memanfaatkan inovasi ayam KUB sehingga sekarang beliau udah sukses sekali, dan beliau ini adalah peternak inti yang mengkoordinasi mungkin ya Pak, mengkoordinir 30 peternak plasma yang lain. Wow. Itu cuma yang di lokal di daerah Mataram sendiri di sini ya. Di Di dalam desa. Di dalam desa. Di luar ada lagi. Di luar lagi banyak gitu. Jadi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu yang pasti sibuk sekali di kandang. Bapak memanage bisnisnya gitu, sudah bersedia kami undang ke sini gitu. Terima kasih telah diundang. Malah nggak dijemput lagi kan, datang ke sini sendiri. Datang sendiri. Sudah biasa kok. Iya. Ya Pak, jadi kami mohon apa ya Pak, mungkin sharing-sharing ilmu yang mungkin bisa diadaptasi oleh teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang ingin mengembangkan ayam KUB sendiri gitu. Mungkin success story-nya itu seperti apa sih awalnya gitu. Saya mau tanya nih Mas, bisa berani menjadi seorang peternak dan mungkin sekarang sudah dalam kapasitas yang besar itu bagaimana awalnya gitu? Oh, jadi terima kasih sebelumnya telah diundang ke sini. Meskipun dalam keadaan COVID. Iya. Kita juga Iya, jalan. segala-galanya. Sekali lagi terima kasih. Jadi sebenarnya peternak ayam itu saya mulai sejak tahun 2017 ya. Tepatnya sebelumnya saya peternak ayam broiler. Nah, jadi dari situ kita mulai mencoba. Namun yang namanya usaha kan jatuh bangun gitu. Cuma ya tetap kita jalankan. Siapa tahu nanti kita gagal di situ, nah setelahnya kita akan berhasil. Jangan menyerah itu ya. Ya. Jadi pada tahun 2018 kebetulan BPTP NTB kan ada program kerja pada saat itu. Kebetulan salah satu sasarannya di Desa Tanah Rarang.
saya saat ini. Nah, kebetulan pada saat itu saya ikut sebagai pendamping. Mendampingi RTM sekitar 300-an lebih RTM. Iya. Pada saat itu yang menerima program kerja. Mereka dikasih ayam 50 Per ekor RTM. per RTM, pakan, kandang selama 6 bulan. Jadi kita di situ ikut mendampingi kan, bagaimana sih cara beternak, urus DOC dari umur 0 hari sampai dengan umur panen seperti itu. Nah, pada saat itu sebenarnya masyarakat kami di situ masih terbiasa dengan ayam kampung kan. Sebenarnya ayam KUB ini kan ayam kampung. Ayam kampung juga. Ya, Tapi cuma ayam sudah... kampung yang kami kenal itu ayam kampung yang liar, terus gedenya juga nggak bagus ya, lama, maksudnya gitu. betul. Kalaupun umur panen bisa sampai 1,5 tahun baru ada harganya gitu kan. Nah, kok sekarang ada ayam yang cepat besar. Padahal kampung gitu ya. Padahal ayam kampung gitu kan. Nah, umur 45 hari sudah bisa dipanen bagus sekali gitu kan. Nah, masyarakat sana itu sangat antusias seperti itu. Dipangkas berapa itu tuh? Berapa Berapa bulan banyak. 1 tahun mending. Pada saat itu masyarakat kami sangat antusias gitu, untuk beternak ayam KUB. Dari situ PPTP juga intens memberikan kami pendampingan, memberikan kami penyuluhan bagaimana kami bisa mengembangkan usaha ayam KUB tersebut seperti itu. Nah, setelah umur 6 bulan, ayam yang diberikan pemerintah mulai bertelur pada saat itu. Ini story-nya 6 bulan itu ya? 6 bulan. Jadi mereka sudah mulai memetik hasil gitu kan. Telur. Dari RTM nih ya, Ayam mereka sudah mulai bertelur, mereka bisa tetaskan sendiri atau jual. Nah, pada saat itu yang jadi masalah, kendala peternak pada saat itu adalah untuk penetasan. Penetasan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ayam KUB ini kan istilahnya sebenarnya masih memiliki daya tetas, daya rang, maaf seperti itu. Cuma tidak seperti ayam kampung. Iya, karena memang tujuannya untuk terus berproduksi, jadi memang dikurangi Pak seperti itu ya. Iya, karena sudah itu dikurangi ya? Iya. Dikurangi dari. Karena memang biar terus berproduksi kan kalau ada masa untuk mengurangi itu akan lebih lama. Oleh peneliti mungkin ya Pak. Iya betul. Sudah didesain untuk menghasilkan telur. Seperti itu. Jadi ayam KUB ini akan menghasilkan telur. Nah, sementara pada saat itu RTM kami kebingungan kan mau ditetaskan kemana gitu. Sementara mereka belum mengenal yang namanya mesin tetas. Ya, saat itu saya mulai berinovasi atau mencobalah. Saya lihat-lihat dari YouTube bagaimana cara menetaskan dengan mesin tetas. Cuma pada saat itu masih saya pakai kotak kardus. Bikin sendiri. Nah, saya taruh belajar otodidak lah dari YouTube. Iya. Cuma Saja. pada saat itu saya tetaskan berapa butir. Alhamdulillah bisa netas seperti itu. Nah, pada saat itu saya berinisiatif buat mesin tetas yang lebih besar kapasitasnya. Kalau nggak salah mesin tetas pertama saya itu kapasitasnya 600. Udah langsung besar tuh. Iya. Banyak ya. Nah, dari situ saya coba istilahnya berkomunikasi sama RTM kan. Saya ambil telurnya. Nanti setelah netas diambil lagi tanpa saya pungut biaya gitu kan. Mulia sekali. Saya ambil kan, saya tetaskan di situ. Setelah netas, misalkan Bapak A, Bapak B gitu. Kalau udah netas ya, ayo ayamnya sudah netas gitu kan. Mengapa saya berinisiatif seperti itu supaya bantuan itu atau istilahnya saya katakan pancingan Mbak ya, pancingan, kita dikasih pancing, kita bukan dikasih ikan kan gitu kan. Kalau kita dikasih ikannya digoreng, habis kan kalau pancing. Iya, betul. Nah, gitu. Modal lah istilahnya, dikasih modal nih kita. Saya nggak berhenti sampai di situ lah. Betul. Makanya saya motivasi peternak-peternak itu dengan cara seperti itu. Nah, pada saat itu kan mereka sudah asik lah gitu kan. Ayam KUB ini umur 45 hari sudah bisa dipanen. Nah, mereka pada saat itu masih kebingungan gitu kan. Karena yang namanya masyarakat Mbak ya, ada yang jujur, ada yang tidak. Artinya mereka kita suruh untuk mengembangkan selama mungkin. Nah, itu kan nanti akan berdampak ke
ekonomi keluarga. Iya, gitu. betul. Cuma, Ya, emang sasaran program kerjanya kan seperti itu. cuma peternak kan maunya ya kalau sudah besar ya Jual. nah, gitu kan, udah berhenti sampai di situ, stop, nggak ada lagi. Nah pada saat itu ada juga sebagian orang yang berpendapat bahwa ayam KUB ini tidak laku katanya. Artinya tidak ada peminat gitu kan, mau dijual juga susah, yang pakai lusinan yang keliling-keliling itu juga nggak mau ngambil katanya. Sehingga peternak pada saat itu kan jadi ragu atau jadi gimana. Iya. Ya mau dikembangkan nanti percuma kan, ada yang mau beli gitu. Akhirnya mereka banyak yang lelang. Saya sayangkan sekali kan, masa ayam umur 6 bulan 35.000, 45.000. Mereka kan kurang istilahnya nggak tahu gitu, Terinformasi nggak ada pasar. tentang harga pasar ya. Ya, akhirnya mereka setelah peternak ini tahu bahwa ayam KUB ini memiliki prospek yang sangat tinggi di pasaran, mereka tertarik lagi gitu kan. Iya, tertarik terus nyari DOC-nya di mana gitu. Itu lagi yang jadi kendala kan. Sedangkan dari 300-an RTM itu mungkin ya hanya sekitar 50 atau 60 yang masih bertahan. Dengan populasi enggak mungkin ayam yang dikasih 50 masih utuh 50 kan enggak mungkin, pasti ada yang sakit atau ada yang mati atau dijual seperti itu. Maka itu akan istilahnya udah langsung berimbas ke produksi telur. Pada saat itu kan produksi telurnya enggak terlalu banyak kan, sedangkan permintaan DOC pada saat itu tinggi. Karena mereka sudah mulai tertarik. Iya, sudah mulai tertarik pada saat itu, sehingga untuk menjawab permintaan peternak ini adalah pada saat itu kebetulan BPTP mungkin mendengar keluh kesah peternak ini untuk mendapatkan DOC, sehingga istilahnya dibuatkanlah pusat penetasan gitu kan, ya pembibitan. Kebetulan lokasinya di tempat saya seperti itu, karena pada awalnya kita sudah mulai mencoba kan, cuma kapasitasnya agak kecil sehingga tidak bisa memberikan sepenuhnya permintaan dari peternak itu sendiri. Nah, mulailah pada saat itu sekitar 2019 kita mulai penetasan. Awal-awal juga ya karena yang minta sekitaran desa, sedangkan produksi DOC kita pada saat itu kan agak tinggi dan tidak sebanding dengan permintaan gitu kan. Artinya yang mintanya sekitaran desa yang belum seluas seperti saat inilah. Ya permintaan bahkan kita sudah sempat ngirim ke Bima Sumbawa. Sering, kemarin hari Senin saya ngirim berapa box, 4 box ke Bima. Sekarang kondisinya tuh sampai dari wow. Kemarin sampai di Makassar juga ada yang, terus Labuan Bajo, NTT sana juga ada yang minta, cuma kan mereka minta 1 box, 2 box kan terlalu jauh kita kirim cuma ngomong lah gitu kan. Banget itu pasti. Akhirnya sempat gimana Mbak ya, sempat ngeluh lah. Ngeluh juga. Belum pada saat itu kan kita belum produksi tinggi lah gitu. Ya istilahnya pendapatan belum tinggi, sedangkan biaya operasional tinggi. Gak seimbang. Terasa sekali kan. Bahkan biasanya kita bayar listrik per bulan itu 100 sampai 200. Nah, setelah kita usaha ini sampai 2 juta, Pak. Wah, berapa kali? Bingung kan? Mau dapat uang dari mana gitu. Sedangkan ayam ya yang nyari sedikit. Terus biaya pakan tinggi. Bayangkan dalam 1 minggu itu bisa sampai 1 juta. 2 juta, sorry maaf. Kita ngabisin untuk biaya produksi, sedangkan pendapatan belum kelihatan. Sempat Pak Kepala Balai ya, saya curhat ke Pak Kepala Balai sampai kayak orang nangis lah gitu kan. Ceritanya karena tumben Mbak ini kan, ya udah biasanya kita bayar 200 terus jadi 2 juta. 10 kali lipat. Sedangkan penghasilan kan belum kelihatan. Cuma sama beliau tetap dikasih apa istilahnya, motivasi sambil kita juga promosi lewat Facebook, ya lewat YouTube gitu kan. Nah, pada saat bulan kalau nggak salah April, nah mulailah situasi membaik kan, sampai kewalahan pada saat itu kita permintaan itu banyak. Sampai
kita datangkan dari sini juga, kita minta stok dari kantor PPTP. untuk memenuhi permintaan dari luar seperti itu. Nah mulai berbalik sampai sekarang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi berarti kalau saya simpulkan plasma yang Bapak koordinir ini adalah RTM Iya. yang dulunya peserta program kerja. Iya benar. Wah luar biasa, saya ini terkesan sekali karena memang mungkin untuk sukses story dari program kerja sendiri ini saya pertama dengar di sini gitu ya, sampai sesukses ini gitu Pak. Itu menurut saya suatu kebanggaan juga buat pemerintah gitu Pak, sehingga di sini tuh beneran tercapai gitu cita-cita dari Bisa kami menjadikan dari petani betul, seperti ini betul. ya. Kan ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan dari Program Benar bekerja. sekali Mbak, karena sebelum mereka pelihara ayam kan rata-rata masyarakat kami di situ kan buruh tani gitu. Di ya enggak seberapa lah orang pendapatannya kalau buruh tani. Nah, namun setelah adanya program bekerja dulu, terus mereka melanjutkan secara mandiri gitu beternak ayam KUB, bahkan ada yang kapasitas 400 sampai 500 per satu orang. Itu mantan RTM loh Mbak. Masya Allah. Mantan RTM kan terasa sekali. Cuma mereka kemarin ya terasa juga imbasnya ke mereka saat corona ini. Kalau corona sih mungkin nggak cuma beliau-beliau ini Pak, tapi Iya. seluruh Respect. negeri seluruh dunia sih Biasanya sebenarnya. umur 45 hari sudah diangkut semua. Mm-mm. Yang pakai lusinan itu bahkan mereka udah misalkan Bapak si A masukkan DOC tanggal sekian sudah dihitung sendiri. Oh, jadi Kapan dia panen? ditandai nih, Ya, nih, ditandai. ke sini, gitu Nah, kan. itu benar dah kayak gitu. Cuma pas corona ini datang, nah biasanya yang umur 45 hari diambil jadi lebih. Ya, sampai umur 2 bulan lebih gitu. Otomatis kos kan Ya, meningkat. pakan Ya, kan. pakannya nambah. Nah, seperti yang dibilang Pak siapa yang Pak Dirjen, Pak siapa? Pak Agus namanya. Oh Kepala Pusat Iya, kami ya. Agus Susanto. pada saat itu beliau ke kandang kan, nah, saya cerita lah keluh kesah kami di bawah di peternak itu seperti apa setelah corona ini. Cuma beliau selalu memberikan motivasi lah. Nah, yang diberikan sama beliau itu saya sampaikan ke istilahnya kelompok lah gitu kan, bahwa suatu saat ini akan ya kembali lagi seperti semula dan kita akan bisa menikmati hasil seperti yang kita sudah nikmati sebelumnya. Iya. Seperti itu. Selalu ada kemudahan bersama kesulitan ya Pak ya. Nah tadi kan ini Pak, trennya itu sangat tinggi sekali gitu di sini. Maksudnya tiba-tiba langsung minat itu langsung banyak gitu. Nah sebetulnya tadi kan sudah disebutkan kalau misalkan memang ayam KUB ini ayam kampung, tapi umur 45 hari sudah bisa dipanen gitu. Nah kira-kira apa lagi Pak kelebihannya? Mungkin kok peminatnya banyak gitu. Maksudnya ayam kampung di sini diminati sekali sehingga membuka peluang usaha ayam kampung ini sendiri itu apa gitu Pak, dari ayam KUB yang bisa memenuhi permintaan pasar mungkin itu seperti apa gitu? Ya, seperti kita ketahui kan kebetulan di daerah kami tidak jauh lah dengan KEK. Ya, Apa? KEK, ya, Kek. kawasan ekonomi Oh, khusus kawasan. di situ. Jadi sebelumnya kan kita punya istilahnya kuliner khas ayam taliwa. Sebelum ayam KUB ini kebanyakan pengusaha ayam taliwa menggunakan ayam Arab gitu kan. Cuma dari beberapa istilahnya pemilik restoran yang menggunakan ayam Arab, katanya ayam Arab lebih ya enggak seenak dengan ayam KUB gitu kan. Berarti memang pasarnya tuh ayam taliwa karena memang di sini Iya, kuliner yang iya. nomor satu itu ya. Umur 45 hari kan itu udah sangat cocok sekali sebagai ayam taliwa, sehingga peluang pasar sangat tinggi. Apalagi seperti yang saya terus tekankan sama teman-teman plasma di situ bahwa sebentar lagi kan ada perhelatan besar di sini. Apa sih Pak? MotoGP kan. Oh iya, ya. yang MotoGP yang dibilang sama Bapak. Banyak wisatawan asing maupun lokal kan akan berkunjung ke sini. Betul. Otomatis akan butuh makan gitu. Betul. Butuh makan. Otomatis ayam akan laku gitu kan. Wah, Nah, mudah-mudahan. Pasti itu Iya. karena nomor satu di sini kuliner kayak iya, gitu. Itu yang selalu saya katakan sama teman-teman plasma ini supaya mereka istilahnya enggak bosan lah meskipun di tengah pandemi seperti ini semua susah, mau jual ayam juga susah gitu kan. Cuma itulah yang saya terus katakan sama teman-teman plasma supaya kita tetap berjalan di tengah pandemi ini. Kalau ayam taliwa itu memang harus ayam kampung gitu ya? Ayam kampung. Nggak bisa ayam yang mungkin karena perdagingannya itu karena
biar bumbu menyerap mungkin ya Pak ya? Oh. Karena gitu. sudah ayam taliwang itu enggak, kalau terlalu tua juga enggak bisa. Iya enggak bisa. Nggak Nggak enak. enak dagingnya pasti. Ayam darah lah yang masih Agak keras. Tapi sebenarnya kan ayam KUB ini kan dirancang itu sebenarnya untuk petelur Pak. Tapi ternyata di sini bisa berfungsi gitu ya, Iya. bisa dikembangkan untuk ini dan bisa. Selain bisa bertelur kan nanti kita bisa jual dagingnya. Nah itu. Saya Sehingga itulah yang menjadi daya tarik masyarakat, khususnya pada umumnya NTB lah seperti itu untuk peternak ayam KUB ini, seperti itu Mbak. Udah siap. Mungkin Cuma untuk kebutuhan restoran kita tidak terlalu tahu Mbak ya, karena mereka kan punya istilahnya melewati tangan keberapa gitu. Kita jual ke yang pakai lusinan, pengecer lah. pengepul gitu ya. Istilahnya pengepul lah gitu kan. Nanti mereka yang punya restoran kan akan berhubungan dengan. Nah, sebetulnya kita anggap itu bisa sebagai permintaan pasar Pak, permintaan dari restoran, mungkin entah restoran besar, kecil atau ini kita bisa menghitungnya dari permintaan pengepul itu sebetulnya kan. Karena pasti itu akan didistribusikan ke tempat-tempat kuliner. Cuma sekarang kita sudah ada istilahnya ada kesepakatan lah sama teman-teman Plasma ini. Jadi setiap minggu itu ayam panenan itu selalu ada. Misalkan yang 30 itu kita bagi jadi beberapa orang yang dapat DOC hari Senin, misalkan 4 orang, besok Seninnya. Jadi jadi bertahap gitu ya ini panennya gitu. Biar ada terus. Kita sudah mulai seperti itu. Tapi itu berapa Pak kalau misalkan dari kelompok Bapak sendiri setiap minggunya itu yang diminta oleh pengepul itu maksudnya yang dijual ke sana itu berapa itu Pak? Sebelum corona berapapun yang ada. Paling ini berapa tuh? Pernah paling tinggi berapa? Yang paling tinggi, permintaan yang paling tinggi. Satu minggu itu yang terjual keluar gitu, yang semua ada satu kelompok itu berapa? Bisa sampai 400-500. Wow. Seminggu. 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 Sebelum corona. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang Turun drastis. iya, mikir-mikir. Cuma itu udah saya selalu bilang sama peternak itu seperti yang saya katakan tadi kan, untuk tetap Terus bertahan, semangat, betul. tetap bersabar Nah itu sih kuncinya sama. sampai pandemi ini berakhir. Mudah-mudahan cepat berakhir lah, Amin. supaya perekonomian cepat pulih, pariwisata cepat pulih, otomatis kan kita yang peternak ayam ini akan mendapatkan keuntungan. Betul. Datangnya orang-orang berkunjung ke NTB gitu. Seperti itu. Nah itu sih harapannya kan mungkin dengan kondisi terselesaikan kita sekarang udah biasa lagi, akan wisata akan kembali membaik, banyak pengunjung dan tentunya kulinernya itu Ya harapannya supaya masyarakat kami itu udah istilahnya ada kemajuan lah, supaya enggak jadi buruh tani gitu kan. Oh di sini buruh tani ya Pak? Iya, mayoritas buruh tani di tempat sini. Tapi saya lihat emang ini sih sawah-sawah tuh masih luas sekali di sini. Jika ada peningkatan lah. Betul. Selain dari itu kan mungkin Ya. dari ayam sendiri, peternakan sendiri gitu ya. Supaya kesejahteraan masyarakat, biar enggak kita tetap di bawah ya kan. Itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman peternak. Terus Pak kalau tadi kan sempat keluar itu apa sih populasi yang keluar permintaan pasar tuh sekian. Nah kira-kira omsetnya itu bagaimana Pak? Saya pikir akan menarik untuk teman-teman sobat farmers di rumah untuk mulai mencoba mulai mencoba beternak ayam. Sebagai gambaran Mbak ya, yang plasma ini, kalau plasma yang pelihara 100 ekor saja dengan modal, istilahnya dalam 100 ekor itu mereka bisa untung ini 45 hari sebelum corona Mbak ya. Ini sebelum corona, tolong dicatat ya. Nah, sebelum corona. 45 hari mereka sudah bisa untung 700 sampai 800 ribu per 100. Bayangkan 200 berapa, 300 berapa. Berapa tadi Pak? 700 sampai 800 ribu per 100 ekor per 45 hari. Sedangkan yang keluar tadi kan bisa 400 Iya, masih 400, 500. Bahkan yang ada peternak plasma saya bisa populasinya sampai 500 600. Itu untung bersih atau Untung bersihnya, bersih. Bisa. Pengen beternak Pak, kan? ajarin saya Pak. Ajarin saya nih beternak ke Umi. Kalau saya katakan sama peternak kan,
istilahnya saya tidak memberikan sebelum mereka beternak, saya tidak menceritakan baik-baiknya saja, gitu kan, enak-enaknya saja. Jadi beternak itu bukan sekedar ya istilahnya Beternak paling dapat uang itu mah manis-manis. pasti ada kendala gitu kan. Ini loh nggak enaknya beternak ketika ada wabah mati gitu kan. Kita harus siap dengan Survive bertahan. apa istilahnya risiko seperti itu. Kalau kita ndak bekali diri dengan hal-hal seperti itu, nanti kita Kaget beternak ya mati, kaget udah mati. Stop Terus sampai di langsung situ. langsung ini ya putus asa gitu kan dia tuh. Makanya saya bilang sama peternak-peternak itu bahwa yang namanya beternak tidak ada istilahnya ndak hanya Anaknya aja ya ya. enaknya saja. Nah, suatu saat pasti kita akan menemukan kendala gitu. Jadi kalau kita sudah bekali mereka dari awal, maka mereka sudah tahu suatu saat mereka akan pasti menghadapi itu. wajib kan hukumnya. Iya. Iya. Terus gini Pak, saya jadi tertarik. Kalau misalkan ayam kamu itu kan apa ya, terkenal itu dia lebih survive, bukan itu apa sih, lebih bisa bertahan hidup dibandingkan ayam kampung, ayam broiler. Dibandingkan itu kan, karena kan udah memang kondisinya memang dari Indonesia gitu. Nah, sudah terkondisikan di Indonesia, dibandingkan yang itu kan ayam dari sebetulnya awalnya kan dari luar gitu kan, yang broiler itu. Nah, kira-kira Bapak menemukan nggak perbedaan antara daya tahan antara broiler sendiri yang Bapak kan sebelumnya pernah beternak broiler dengan ayam OB sendiri? Jelas sekali, Mbak. Ada. Gitu ya. Karena jangankan broiler ya, ayam kampung biasa saja sangat beda sekali daya tahan tubuh antara dengan ayam KUB ini. Ayam KUB ini selain dia cepat tumbuh, terus lebih kuat daya tahan tubuh, antibody lah, antibody lah situ bilangnya gitu kan, dibandingkan dengan ayam-ayam liar gitu kan. Harapan dan doa ke depan mungkin dari peternak untuk ayam Mungkin untuk plasmanya atau untuk gimana ke depannya? Pemerintah. Mungkin. Ya, harapan ke depan yang pertama semoga pandemi ini cepat berlalu, karena dampaknya gitu kan sangat besar terutama ke kami peternak, dan semoga dengan adanya istilahnya usaha ini bisa semakin istilahnya itu membuat peternak kami lebih sejahtera seperti itu. Terutama dengan tadi adanya ayam KUB 2 ini semoga cepat datang sehingga produksi kami besok akan lebih tinggi lagi, dan otomatis pendapatan peternak kami akan lebih tinggi juga. Itu sih harapannya ke depan. Kita usahakan bersama-sama ya Pak di sini Pak. Mungkin Dan support semoga dari suatu saat bisa main ke pusat amin. peternakan ayam KUB. Nanti Itu cari saya Pak. harapannya. Ya. Bogor. Kalau ke sana jangan lupa cari saya Pak ya. Siap. Siapa tahu kita bisa ngobrol lagi kan Siap. di Bogor gitu dengan suasana yang Didoakan aja, lebih. Mbak. Amin. Mungkin nanti omsetnya Bapak udah mulai lebih berkali-kali lipat Kak Pak. Amin, Ya. mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Di podcast kita ya. kami. Mudah-mudahan ini podcast bermanfaat untuk sobat farmers yang Di rumah ya. menyaksikan. Iya. Amin. Dan saya rasa memang sangat menginspirasi sekali ini. Kalau Ternak misalkan milenial. mau ini Pak, misalkan dari orang teman-teman dari masyarakat NTB sendiri yang ingin ke Bapak misalkan untuk DLC sendiri itu gimana? Kemana gitu maksudnya bisa menghubungi kemana gitu? Bisa langsung ke hati saya. Boleh. Ada channel YouTube di Apa tuh channel Kalau Bapak? channel apa? Pak Dirjen, Pak siapa? Oh Itu ya. sudah ada channel YouTube-nya. Bisa. Atau mungkin kalau langsung kontak Bapak ke Di BPTV juga ada kontak saya. oh di BPTP. Kebetulan di BPTV kan juga punya Di bawah sini. Ya, di situ ada Kontak Bapak gitu. Oke. Nanti kalau apa Pak namanya? Marta Telur. Marta Klobo. Oke, nanti bagi sobat farmers yang di sekitaran Mataram, di sekitar Mataram atau Nusa Tenggara Barat atau mungkin dari luar juga bisa, silakan untuk menghubungi Mas Fendi di nanti informasi kontak beliau akan kita Cantumkan di link di deskripsi. deskripsi lah ya. Mungkin bisa juga ke BPTP NTB ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu di Bogor ya. Sama-sama. Sampai jumpa dan Ya. selamat bertemu lagi di segmentasi berikutnya. Ya, Sobat Farmers. episode yang akan kita ini lupa jangan kapok-kapok ya kita kontak Pak.
buat Siap. ngobrol di sini. Welcome. Siap, terima kasih Sobat Formas. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Pamit undur diri. Dan selamat berjumpa di episode. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.